Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore buat kita semua dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Panggilan kita sebagai umat ketebusan adalah memuliakan dan menyembah Dia yang sudah begitu mengasihi kita. Dan bersyukur kita ada di minggu ketiga ya, tidak terasa di minggu ketiga bulan September. Bapak Ibu biasanya minggu ketiga itu ada upacara penyerahan anak. Dan setelah upacara penyerahan anak bulan yang lalu, saya berpikir, saya berdoa, Tuhan bukankah baik ya sekiranya setiap minggu ketiga dalam satu bulan jemaat belajar tentang keluarga. Ya itu sebabnya saya memutuskan supaya paling tidak dalam satu bulan sekali kita akan belajar dari firman Tuhan tentang keluarga. Dan tadi pagi saya sudah mulai ya, dengan tema keluarga yang kuat di tengah tantangan zaman sekarang ini. Dan sore ini saya masih akan bicara tentang keluarga Kristen di tengah tantangan zaman. Kalau pagi tadi saya menyampaikan bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang kuat, ya harus menjadikan iman sebagai dasar keluarga, ya menjadikan keluarga sebagai sekolah untuk kasih dan pengampunan, menjadikan keluarga sebagai benteng terakhir bagi moral Alkitabiah dan bagaimana keluarga Kristen harus menjadi saksi bagi Kristus. Dan kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana seharusnya kehidupan keluarga Kristen ya di tengah-tengah tantangan zaman ini. Kalau kita menjalani rumah tangga, ya menjalani hidup keluarga sesuai dengan rencana Allah, maka kita pasti akan menjadi keluarga yang bersinar, yang menjadi berkat, bahkan sanggup menghadapi tantangan zaman sekarang. Amin. Mari ya kita akan fokus belajar tentang keluarga dan saya akan berkhotbah dari Efesus pasal 5 ayat 21 sampai pasal 6 ayat yang keempat. Tetapi saya akan membaca beberapa ayat saja. Kita akan membaca pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Kemudian kita membaca pasal 6 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Berbicara tentang keluarga, tentunya kita sepakat bahwa keluarga adalah salah satu anugerah Allah yang sangat besar bagi kita. Amin Bapak Ibu. Keluarga adalah anugerah Allah yang besar bagi kita. Bagaimana keluarga tidak menjadi anugerah yang besar bagi kita? Sebab dari keluargalah kita dilahirkan. Dari keluarga kita dibesarkan. Ya, kalau kita bisa dalam kondisi seperti sekarang ini, ya anak-anak bisa tumbuh kembang ya, menjadi remaja, pemuda yang sehat,
terpelajar, terdidik, itu semua karena keluarga. Makanya keluarga adalah anugerah yang besar bagi kita. Nah, dari keluarga juga kita belajar mengenal kasih. Ya, saya sebagai anak, saya bersyukur saya mengenal kasih sejak saya dilahirkan. Ya, saya menikmati bagaimana orang tua mengasihi saya, merawat saya, sampai saya dewasa. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Coba bayangkan bagaimana kalau kita hidup tanpa keluarga. Betapa susahnya kita. Anak-anak yang tidak punya orang tua, anak-anak yang tidak punya keluarga dan pada akhirnya harus hidup seorang diri atau hidup dengan cara yang lain, itu sungguh-sungguh sangat menyedihkan. Makanya memiliki keluarga itu adalah anugerah yang besar dari Tuhan. Makanya mari kita mensyukuri keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Mari kita membangun keluarga seperti yang dikehendaki Tuhan, karena melalui keluarga kita bisa menikmati kasih, menikmati kebahagiaan, menikmati perlindungan, menikmati pembelaan, dan kita memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dalam pergumulan, siapa yang paling menopang kita? Keluarga. Makanya syukuri ya, istri-istri lihat suami, puji Tuhan masih ada suami. Suami-suami lihat istri, orang tua lihat anak, puji Tuhan aku masih punya orang tua, masih punya anak, itu berkat bagi kita. Ada menantu, ada cucu, senang saudara, itu berkat. Nah, namun demikian kita juga tahu bahwa di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, keluarga itu menjadi sasaran iblis untuk dihancurkan. Ini yang seringkali kita lupa ya, realitas peperangan rohani ini. Iblis itu terus berusaha menghancurkan kehidupan keluarga. Kita melihat mulai dari Adam dan Hawa, kemudian seterusnya sampai hari ini. Mereka tidak berhenti berusaha untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Mungkin ada yang bertanya, apa buktinya iblis itu berusaha menghancurkan keluarga-keluarga? Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa banyak keluarga ya, sekalipun dengan rumah yang megah secara fisik, dengan fasilitas kehidupan yang sangat lengkap, tetapi keluarga-keluarga seringkali mengalami yang namanya sepi di dalam kasih. Rumah semua hebat, ada, tapi tidak ada kasih yang hangat di antara suami istri, di antara orang tua dan anak. Padahal kaya, padahal punya segala sesuatu, tetapi minim kasih. Loh, ini tantangan, ini strategi iblis untuk menghancurkan intimasi dari keluarga-keluarga Kristen. Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah masih ada intimasi? Hubungan suami istri, orang tua anak, akrab, karib seperti itu? Punya cukup waktu untuk membangun kehidupan bersama? Atau kita sudah mulai sepi dari kasih, merasa seorang diri, kurang mendapat perhatian, enggak ada kasih sayang, menyedihkan. Ini tantangan zaman sekarang. Orang sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk dengan teknologi, sibuk mencapai standar dunia, sampai-sampai mengabaikan keluarganya. Belum lagi ada banyak keluarga yang jumlah anggotanya lengkap, sih keluarga inti masih lengkap, ada papa, ada mama, ada anak-anak, tetapi kosong secara relasi, jauh. Kalau sudah di rumah, semua ada di kamar masing-masing, sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Dan cukup banyak juga pasangan nikah yang menikah dengan semangat yang luar biasa, janji sehidup semati, aku akan mengasihi kamu, aku akan setia sampai maut memisahkan. Tetapi akhirnya terpisah karena apa? Karena ego. Terpisah karena apa? Karena konflik, karena pergumulan-pergumulan zaman sekarang ini. Itu realita yang tidak bisa kita pungkiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa itu semua bisa terjadi? Karena banyak keluarga-keluarga yang tidak dibangun di atas dasar yang benar. Keluarga-keluarga dibangun di atas dasar fondasi yang rapuh. Ya yang penting ada uang, ada harta, oke lah.
ya karir sudah mapan, mantap, oke. Atau tradisi-tradisi dunia ini. Padahal Alkitab berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang membangunnya. Bapak Ibu, kita tidak bisa membangun keluarga, dan keluarga itu menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang menjadi berkat, dan siap menghadapi tantangan zaman kalau kita tidak membangun bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita tidak membangun keluarga menurut kehendak Kristus, ketetapan-ketetapan Kristus dalam kehidupan kita. Kita semua membutuhkan kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kita. Kita membutuhkan firman-Nya, kita membutuhkan pertolongannya. Ya cobalah lihat, bayangkan kondisi keluarga dewasa ini, mungkin ini hanya ilustrasi saja ya. Kalau keluarga tidak taat firman, ya, keluarga tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, ya mungkin suami ya dia sibuk bekerja, mulai pagi pulang larut malam, lalu sampai di rumah hanya sibuk dengan gadgetnya. Lupa menyapa anak-anak, tidak menyempatkan waktu untuk bermain dengan mereka, sekalipun lelah loh ya. Ini persoalan. Ini tantangan zaman sekarang ini. Kemudian, ya ibu-ibu bekerja mengatur rumah tangga, tetapi sambil sibuk dengan media sosial. Sampai-sampai buat capcay guys. Ayo merapat guys. Yang merapat ternyata mantan dulu. Makanya CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Ya, sambil ngerawat bayi guys. Bisa nggak ya masak tanpa gadget, ya merawat rumah tangga tanpa gadget? Seharusnya bisa, tapi zaman sekarang semua dibuat live kan begitu ya. Ini persoalan juga. Jadi tidak bisa fokus mengurus rumah tangga. Nah anak-anak asik dengan gadgetnya masing-masing. Terhubung dengan dunia luar, terhubung dengan teman-teman yang jauh di sana, tetapi putus hubungan dengan orang tua. Putus hubungan dengan saudara. Satu rumah tapi tidak ada koneksi. Diskusinya dengan meta chat gitu ya. Diskusinya dengan Copilot. Diskusinya dengan AI. Nggak mau ngobrol dengan orang tua, nggak mau curhat. Lebih enak curhat sama ChatGPT. Halo? Enak loh kalau saudara kalau di WA itu kan ada meta ya. Tanya apa saja dijawab di sana. Kalau tanya sama orang tua, Pak ini bagaimana Pak? Udah Papa nggak tahu sibuk. Kamu ini diam. Akhirnya meta chat, nggak tahu tanya sama papanya. Ada yang mengalami persoalan yang seperti itu anak-anak? Saya yakin tidak ada di sini, tapi di sana sini kemungkinan juga ada. Nah itu kan meta chatnya jatuh. Inilah realitas zaman ini Bapak Ibu ya. Kita harus melek, kita harus sadar. Teknologi makin maju, zaman makin canggih. Tetapi komunikasi antar keluarga makin mundur, makin berkurang, makin miskin relasi, makin miskin komunikasi. Ini menunjukkan bahwa kehidupan tanpa Kristus, tanpa ketaatan kepada firman, keluarga akan mudah goyah menghadapi tantangan zaman ini. Saudara, kita bisa berpisah dari Alkitab, tapi kita tidak bisa berpisah dari gadget. Ini persoalan. Jujur, apakah malam hari ini semuanya sudah airplane mode? Sudah airplane mode atau masih menunggu message dari siapapun juga? Saya yakin kita semua sudah airplane mode ya. Jadi tidak khawatir ada incoming calls gitu ya atau incoming message seperti itu. Ini persoalan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu. Paulus lewat Efesus pasal 5 ayat 21 sampai pasal 6 ayat 4, dia memberikan tuntunan ilahi
tentang bagaimana seharusnya keluarga Kristen itu hidup, tentang bagaimana seharusnya keluarga Kristen itu dibangun sehingga kita dapat berdiri kokoh di tengah-tengah tantangan zaman ini. Ini sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Mungkin tampak sederhana Bapak Ibu, tetapi seringkali kita tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Lihat, dari beberapa ayat ini Paulus tidak berbicara tentang psikologi, enggak. Tapi dia bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Bahwa keluarga Kristen itu harus dibangun dalam sikap tunduk kepada Kristus. Keluarga Kristen harus dibangun di mana suami dan istri harus saling mengasihi dan saling menghormati di dalam takut akan Tuhan. Anak-anak harus taat pada orang tua. Amin. Oh, anak-anak oma yang amin. Anak-anak amin. Saya masih anak loh saudara, amin. Ya, kemudian orang tua harus komitmen untuk mendidik anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau keluarga-keluarga Kristen dibangun menurut nasihat ilahi ini, saya yakin kita tidak akan terpengaruh ya dengan tantangan zaman sekarang ini. Kita akan memiliki relasi yang intim dalam rumah tangga. Amin. Ya, kita akan menikmati kasih sayang seorang akan yang lain. Kita bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan. Dan kita bisa menjadi terang, garam, menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita sanggup menghadapi tantangan zaman yang semakin berat ini. Mari Bapak Ibu, saya akan mengemukakan beberapa poin. Ya, untuk menjadi perhatian kita bersama supaya bagaimana kita bisa membangun keluarga yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Sehingga kita menjadi keluarga Kristen yang sejati di tengah-tengah tantangan zaman akhir ini. Yang pertama perhatikan, yang menjadi fondasi bagi relasi dalam keluarga itu haruslah sikap tunduk dalam takut akan Kristus. Ini pertama-tama yang harus kita perhatikan. Coba kita melihat ayat yang ke-21 tadi ya. Jadi fondasi relasi dasar hubungan suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara adalah sikap tunduk dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu garis bawahi ini, tanam dalam hati kita. Ayat yang ke-21 saya baca lagi. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Paulus mengajar kita, menasihati kita, supaya kita ini dalam relasi dengan sesama, ya, ini menyangkut relasi dengan keluarga. Pertama-tama kita sebagai pribadi, kita harus menjadi orang-orang yang merendahkan diri kita. Merendahkan diri di hadapan orang lain. Menjadi orang-orang yang rendah hati, kan begitu. Dan motivasi utamanya adalah di dalam takut akan Kristus. Ini ayat yang sangat penting. Bahkan dalam semua relasi dengan siapapun juga akan menjadi baik, menjadi solid. Kalau masing-masing kita merendahkan diri kita karena kita menghormati Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Kalau saya rendah hati, kalau saya menempatkan diri, menghormati saudara karena saya mengasihi Tuhan. Karena saya mengasihi Allah, kan begitu. Nah kalau relasi dibangun di atas dasar itu, relasi itu pasti akan kuat Bapak Ibu. Ya saya membaca dalam bahasa aslinya, ya kata rendahkanlah dirimu, itu dari kata Yunani hipotazo. Hipotazo itu artinya, merendahkan diri itu artinya kita menempatkan diri di bawah orang lain. Ya. Artinya ketika saya berhadapan dengan saudara, saya menempatkan diri di bawah saudara. Saya menganggap saudara lebih utama dari diri saya sendiri. Artinya dalam segala hal saya akan menghormati saudara, saya akan mengutamakan kepentingan saudara, saya akan melayani saudara. Ini hipotazo. Ketika saya bertemu dengan tim musik, saya merendahkan diri saya
Saya menempatkan mereka di atas diri saya, lebih utama dari diri saya sendiri, saya menghormati mereka, melayani mereka, dan mengutamakan kepentingan mereka. Itu hipotaso, Bapak Ibu. Dan kalau kita melakukan itu, bukan karena kita ini lemah, bukan karena kita ini mungkin tidak memiliki harga diri, tidak sama sekali. Kita melakukan itu karena kita mengasihi orang-orang itu. Itu hipotaso. Jadi kalau kita sama-sama saling merendahkan diri, menempatkan yang lain lebih utama dari diri sendiri, hubungan pasti akan baik. Amin. Tapi coba orang yang congkak, orang yang egois, orang yang cari menangnya sendiri, nggak akan akur Bapak Ibu. Nggak akan akur. Ini berlaku untuk hubungan apa saja. Dan frasa takut akan Kristus ini menunjukkan motivasi dari sikap merendahkan diri itu. Jadi tunduk bukan karena tekanan keluarga, tunduk bukan karena tekanan budaya, tunduk bukan karena tekanan tren zaman, bukan. Tapi kalau kita tunduk, kita merendahkan diri di hadapan orang lain, sekali lagi, itu karena kita mengasihi Kristus. Itu karena kita menghormati Tuhan, karena kita belajar taat kepada firman. Jadi kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Dan ayat ini adalah payung besar, di mana Paulus pada akhirnya akan berbicara tentang peran suami, berbicara tentang peran istri, peran anak, peran orang tua. Artinya Bapak Ibu, setiap relasi dalam keluarga Kristen harus didasari dari sikap ini. Masing-masing anggota keluarga harus tahu merendahkan dirinya seorang akan yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Sebelum kita masing-masing pribadi dalam keluarga menerapkan kebenaran ini, kita nggak akan dapat menikmati hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Saya harus merendahkan diri saya di hadapan istri saya. Mengutamakan dia, menghormati dia, melayani dia. Dia pun juga seperti itu. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mengutamakan saya. Menempatkan saya lebih utama dari dirinya sendiri. Anak-anak harus seperti itu. Orang tua juga seperti itu. Dalam semangat itulah, maka relasi keluarga, ya, peran suami dapat dilakukan dengan baik. Peran istri dapat dilakukan dengan baik, peran anak dapat dilakukan dengan baik, peran orang tua dapat dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa merendahkan diri seorang akan yang lain di dalam takut akan Kristus, kita akan gagal melakukan peran kita. Makanya yang masih muda-muda ini, kalau cari calon pasangan hidup, carilah orang-orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Loh, nggak ada yang amin. Kuno om, sing penting ganteng, soge, duwe akeh, ngono ya. Makanya waktu pacaran harus cukup ya. Uji dengan berbagai macam persoalan kan begitu ya. Kalau mau menang sendiri, masih ngamuan, egois, sudahlah. Selamat jalan kasih. Lupakanlah diriku, gitu aja. Harus yakin bahwa dia anak Tuhan. Kalau enggak akan berhasil. Sekalipun mungkin usianya udah cukup, karirnya udah bagus, kehidupannya mapan. Tapi kalau tidak mau merendahkan dirinya di dalam takut akan Tuhan, enggak akan berhasil. Enggak akan berhasil. Yang sudah berkeluarga 5 tahun, 10 tahun, tahu artinya merendahkan diri dalam takut akan Tuhan. Tanpa itu kita tidak bisa mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa keluarga tanpa Kristus itu kehilangan fondasinya Bapak Ibu. Nah kalau kita kehilangan fondasi, maka keluarga pasti akan mudah hancur. Kan seperti itu ya.
tanpa kerendahan hati, tanpa sikap merendahkan diri seorang akan yang lain, tanpa menghormati Kristus, menghormati firman-Nya, maka akan hancur keluarga itu. Banyak keluarga-keluarga gagal bukan karena mereka tidak pintar, bukan. Bukan karena mereka tidak punya materi, semua ada. Tapi karena masing-masing anggota tidak mau merendahkan dirinya seorang akan yang lain. Makanya bertengkar, ngotot karepe dewek, kan begitu ya. Enggak ada yang mau ngalah. Enggak ada yang mau meminta maaf, enggak ada mau mengampuni. Selesailah keluarga itu. Mereka enggak takut akan Tuhan, enggak menghargai firman. Itu persoalan. Itu tantangan yang sangat nyata hari-hari ini. Saudara kalau nggak bisa merendahkan diri, nggak bisa minta maaf, nggak bisa mengampuni. Istri saya dulu kalau ngomong sama dokter ini susah, nggak pernah kalah. Akhirnya saya sadar, iya ya, dan aku sombong juga ya. Tanya sama istri saya, dia lagi jadi Marta sekarang, menyiapkan Mbak Moy. Yang beli harus makan ya, kalau enggak menghargai istri saya, saudara. Sama timnya tentunya. Dulu kalau marah gitu, kalau dia ngomong, saya lebih ngomong. Dia ngomong, saya jawab. Memang ngomong sama dokter susah. Tapi sekarang dokternya rendah hati, saudara. Enggak ada lagi istilah seperti itu. Belajar. Ini penting. Tanpa Kristus Bapak Ibu, suami itu bisa menyalahgunakan otoritasnya sebagai kepala keluarga. Bukan mengasihi, memimpin dengan kasih, tetapi mendominasi, menguasai, mengontrol. Itu kalau suami-suami yang tidak mau merendahkan dirinya dalam takut akan Kristus. Istri-istri juga seperti itu. Kalau istri-istri tidak mau tunduk kepada Kristus dalam roh takut akan Dia, tidak bisa tunduk. Enggak akan bisa taat. Anak-anak juga seperti itu. Kalau anak-anak tidak mengasihi Tuhan, tidak bisa menghormati orang tua. Kalau dinasihati saudara mukanya kayak kates ditekuk gitu ya. Metutut, cembetut gitu ya. Apa sih mama ini? Gak ngerti orang capek, stres aku. Nah gitu saudara. Orang tua yang tidak mau merendahkan dirinya dan tidak mau takut akan Tuhan, tidak bisa mendidik dalam kasih sayang. Bisalah saja otoriter, keras, dengan kata-kata kasar, mungkin dengan main tangan kan begitu. Mungkin dengan kata-kata kotor. Tetapi ketika Yesus menjadi pusat kehidupan masing-masing anggota keluarga, di mana kita beriman kepadanya, mengasihi Dia, menghormati Dia, dan di dalam takut akan Tuhan itu, kita merendahkan diri di hadapan istri, suami, orang tua, anak-anak. Keluarga pasti akan saling menyayangi, saling menghormati, saling melayani. Karena tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa melayani. Minggu lalu saya sampaikan, jangan lupa ya, orang yang melayani itu semakin rendah hati. Ya. Karena tanpa kerendahan hati nggak bisa kita melayani. Semakin melayani itu semakin bergantung sama Tuhan. Kalau kita tidak kuat lagi jengkel, Tuhan tolong supaya saya bisa rendah hati, Tuhan supaya saya bisa sabar, supaya saya bisa mengendalikan diri, tidak ngomong sembarangan, Tuhan tolong Tuhan, kan seperti itu. Tidak ada seorang pun yang sempurna, tetapi orang yang tidak sempurna, yang takut akan Tuhan, yang mau merendahkan dirinya akan bertumbuh di dalam Kristus. Ini kuncinya Bapak Ibu. Makanya coba periksa dalam keluarga kita masing-masing. Apakah benar-benar Kristus itu memerintah sebagai raja dalam rumah tangga kita. Atau hanya dia sekedar disebut, ya kalau kesandung darah Yesus gitu ya. Kalau mau berdoa makan dalam nama Yesus, tapi tidak pernah dihormati, tidak pernah ditaati, tidak pernah diikuti. Makanya seringkali keluarga itu menjadi enggak damai gitu ya. Tadi pagi saya katakan bahwa keluarga yang biasanya menjadi tempat kasih sayang, ya, menjadi tempat pertengkaran, tempat pertikaian,
dan itu sangat-sangat menyedihkan. Mari Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus pusat dalam keluarga kita. Dan masing-masing kita mau merendahkan diri seorang akan yang lain di dalam takut akan Kristus. Keluarga akan bisa dibangun dengan baik. Amin. Amin. Mulai dari diri kita. Mulai pandang suami, pandang istri, pandang orang tua lebih utama dari diri kita sendiri. Layani dia. Utamakan kepentingannya di atas kepentingan pribadi kita. Doakan, kan begitu ya, sapa, kan begitu ya. Bantu dalam setiap pergumulannya. Pasti keluarga akan baik. Nah, saling tunduk ya, saling merendahkan diri, itu adalah dasar dari relasi yang sehat. Kalau kita nggak bisa saling tunduk ya, termasuk di gereja ini juga ya, kita nanti akan kerja sama-sama ya di kepanitiaan Natal ya harus saling tunduk, saling merendahkan diri. Ya. Dalam takut akan Tuhan tentunya kan seperti itu ya. Maka relasi kita akan sehat. Tadi sudah saya katakan, ketundukan kepada Kristus akan menghasilkan kerendahan hati, dan kerendahan hati akan menolong kita untuk saling merendahkan diri seorang akan yang lain. Suami tidak lagi egois, istri juga seperti itu, orang tua juga seperti itu, anak-anak juga seperti itu. Jadi ketundukan kita kepada Yesus itu sangat-sangat penting, sangat-sangat dibutuhkan kalau kita mau membangun keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Coba kita lihat Filipi 2 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ini teladan Yesus. Ya. Saya baca ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, perhatikan, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah dalam hidupmu bersama, kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, betapa teladan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, bagaimana Yesus ya, yang adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu. Sang Firman itu, dia merendahkan dirinya di dalam ketaatan kepada Bapa. Dia mengosongkan dirinya, artinya apa? Dia merendahkan dirinya, dia menambahkan kepada kealahannya kemanusiaan. Dia menjadi manusia, demi siapa? Demi saudara dan saya. Dia tidak mencari kepentingannya sendiri, tetapi dalam ketaatannya kepada Bapa, dia mencari kepentingan kita. Apa itu? Keselamatan jiwa kita. Dan ketika dia menjadi manusia, dia taat, menderita, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Itu teladan terbesar kita. Kalau saudara tidak mau merendahkan diri di hadapan suami, di hadapan istri, orang tua, anak, saudara, saudara nggak akan bisa meneladani Yesus. Hanya orang-orang yang rendah hati yang dapat mengatakan, aku minta maaf, aku mengampuni engkau. Kan begitu ya. Aku mau melayani engkau. Aku tidak memikirkan kepentinganku, tapi kepentinganmu juga. Kan seperti itu. Tidak egois. Yesus sama sekali tidak egois. Bayangkan dia raja di atas segala raja, tetapi menderita dengan cara yang sangat-sangat mengerikan. Kita belum seperti itu loh Bapak Ibu.
tapi dia telah meninggalkan teladan bagi kita. Dan kalau kita melakukan teladan itu, kita tidak mencari kepentingan sendiri, kita tidak mencari pujian yang sia-sia, tetapi kita menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri, menganggap istri, menganggap suami, menganggap orang tua, anak lebih utama dari diri kita sendiri. Maka itu yang akan membuat keluarga kita kuat, saling menghargai, saling mengasihi, bukan saling menguasai. Amin. Sepi dari amin ya. Tegang banget saudara. Amin. Sekali lagi pasti banter ini. Amin. Nah lah iya ta, berarti aminnya harus 3 kali ya. Akan keras. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita bisa merendahkan diri seorang akan yang lain? Itu bukan satu kelemahan, tapi itu satu kekuatan. Itulah yang Yesus teladankan dalam kehidupan kita. Dan dengan kerendahan hati kita akan mampu membangun keluarga sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal yang berikutnya Bapak Ibu. Dalam hubungan suami istri, ya, ini fondasi yang kedua. Kasih dan hormat itu adalah cerminan Kristus, sebagai cerminan hubungan Kristus dan jemaat Bapak Ibu. Ya. Keluarga Kristen, suami istri itu harus membangun relasi dalam bentuk kasih dan hormat. Ayat 22 sampai 33. Tadi kita sudah membaca, ya, Paulus menulis, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Wow, ini jelas lugas bagi istri-istri. Ya, kemudian, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Apa yang kita lihat dari 2 ayat ini Bapak Ibu? Ada tanggung jawab yang berbeda antara suami dan istri, tetapi 2 tanggung jawab yang berbeda ini saling melengkapi. Jadi kalau suami dan istri berfungsi melakukan tanggung jawabnya, maka keluarga itu akan menjadi utuh karena saling melengkapi. Lihat, istri itu dipanggil untuk tunduk, dalam arti menghormati suami, mendukung suami, mempercayai kepemimpinan suami. Sementara suami dipanggil untuk apa? Untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi jemaat. Apa itu? Merawat, mencukupi kebutuhan, melindungi, menuntun, bahkan rela berkorban seperti Yesus sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Suami-suami rela mati buat keluarga. Kok sepi ya? Kalau Yesus rela mati bagi kita, kata Tuhan Yesus, kata Paulus, suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Artinya rela mati juga dong. Artinya kita rela berkorban untuk kebaikan, untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan keluarga. Istri kan begitu ya. Dan ini tidak berarti bahwa istri itu lebih rendah atau suami lebih tinggi karena istri tunduk, suami mengasihi. Tidak. Ini mencerminkan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Kasih yang rela berkorban disambut dengan ketaatan yang lahir dari kasih. Ini 2 hal yang saling melengkapi. Kasih yang rela berkorban bertemu dengan ketaatan, ketundukan yang berdasarkan pada kasih juga. Ini luar biasa. Dan kalau itu digenapi Bapak Ibu, waktu luar biasa. Lihat, tugas suami itu mengasihi dengan pengorbanan. Ini adalah kasih agape ya. Ini kasih yang memberi diri. Seperti Kristus yang mati di atas kayu salib untuk kita. Seorang suami pasti akan menempatkan kebutuhan istrinya di atas kebutuhan pribadinya sendiri. Dia akan menjadi teladan. Ya, dia bukan menjadi diktator dalam keluarga, tetapi memimpin dengan kasih, melayani dengan kasih. Jangan hanya istri menuntut penghormatan, jangan hanya suami menuntut penghormatan istri, tetapi tanpa memberikan kasih
yang seperti Yesus mengasihi jemaat. Istri tugasnya adalah tunduk ya, seperti tunduk kepada Tuhan. Jadi istri tunduk kepada suami bukan karena suami sempurna, enggak ada suami yang sempurna, saudara. Tetapi karena dia tunduk kepada Kristus. Istri-istri yang takut akan Tuhan pasti tunduk kepada suaminya, sekalipun suaminya enggak sempurna, saudara. Amin. Loh, istri-istri juga sepi juga ini. Haleluya, ibu-ibu. Tunduk itu memberi dukungan, memberi ruang bagi kepemimpinan suami. Dan hormat yang istri berikan kepada suami itu mendorong suami untuk bertumbuh dalam kepemimpinan yang sehat. Dan ini bicara tentang harmoni, saudara ya. Harmoni di dalam kasih dan hormat. Kasih yang penuh dengan pengorbanan bertemu dengan ketundukan. Jadi ini bukan satu pihak menang, satu pihak kalah, tidak seperti itu ya. Suami yang mengasihi istri itu akan membuat istri mudah tunduk kepada suami. Dan istri yang tunduk kepada suami itu akan membuat suami lebih lagi mengasihi istrinya. Itu saling melengkapi. Coba terapkan. Saudara akan menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga. Jika suami, istri memenuhi fungsinya sesuai dengan firman, maka benar-benar rumah tangga itu menjadi cerminan Kristus. Saudara, orang-orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan keluarga kita. Itu menjadi sangat penting ya dalam kehidupan rumah tangga. Yang ketiga, saya akan bicara tentang anak-anak. Anak-anak itu taat dan hormat kepada orang tua. Ya. Anak-anak taat dan hormat pada orang tua. Amin. Baik anak-anak yang masih kecil, masih remaja, maupun yang sudah punya anak, kita ini juga masih anak, saya ini juga masih anak kan begitu. Ini fondasi dalam hubungan anak dan orang tua. Paulus menulis seperti ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Perhatikan ini, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, ini adalah gabungan antara perintah dan janji. Kalau anak-anak mentaati orang tua, menghormati orang tua, janji Tuhan apa? Kamu akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Lihat betapa seriusnya Allah dengan hubungan orang tua anak ini. Ada dua perintah sekaligus janji. Yang pertama taat, saudaraku. Ketaatan anak kepada orang tua itu perintah Allah ya. Itu bukan sekedar tradisi atau sekedar budaya. Tidak, itu perintah Allah. Itu adalah bagian dari hukum Allah. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, hormat itu bicara tentang sikap menghargai, menghormati, dan menaruh hormat, respect kepada orang tua. Respect ya. Gimana orang tua? Orang tua, anak-anak respect sama kita? Anak-anak respect sama orang tua? Saudara, saat ini kita umum dulu ya, nanti bulan-bulan berikutnya kita spesifik ya bahasnya ya. Tadi dasar hubungan sudah, suami istri dan anak, respect sama orang tua. Jadi ini perintah dengan janji, anak yang taat dan hormat pada orang tua, hidupmu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ingin sukses, hormati orang tua. Saudara, jangan berani melawan orang tua. Sekalipun mungkin orang tua kita itu dalam tanda kutip salah ya, tapi respon kita haruslah hormat, mengasihi. Mungkin tidak setuju, tidak sependapat, tetapi tetap menghormati. Itu bagian dari anak.
Nah, mengapa taat dan hormat itu penting? Karena itu adalah perintah Allah, Bapak Ibu. Menghormati orang tua itu bagian dari hukum Allah. Keluaran 20 ayat 12, hormatilah orang tuamu. Ini bukan sekedar hormatilah ayah dan ibumu. Ini bukan sekedar nasihat, tetapi hukum Allah. Mengapa penting menghormati orang tua? Karena orang tualah wakil Allah dalam keluarga. Lihat, ibu yang melahirkan bersama dengan ayah, merawat, mendidik, membimbing anak, mencukupkan setiap kebutuhan. Itu wakil Allah. Allah itu memberkati anak-anak melalui orang tua. Orang tua bekerja siang dan malam, mendapatkan biaya hidup, biaya pendidikan, sampai anak-anak sukses. Waduh, kalau sampai enggak menghormati orang tua yang adalah wakil Allah, kata orang Jerman kebacut, saudara. Terlalu. Anak-anak harus ngerti ini, orang tuamu itu wakil Allah yang mengasihi kamu, yang memelihara, merawat, memenuhi kebutuhan. Dan mengapa penting? Karena ketaatan itu selalu mendatangkan berkat. Ya, jangan meremehkan ya sikap tidak menghormati orang tua, jangan meremehkan itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itu mendatangkan hukuman. Ketaatan mendatangkan berkat, tetapi ketidaktaatan selalu mendatangkan kutuk. Ingat ulangan 28. Di sana ditulis tentang berkat dan kutuk. Dan tantangan bagi anak zaman sekarang ini, pengaruh-pengaruh budaya dunia, ya. Anak-anak diajarkan untuk tidak mentaati orang tua. Anak-anak diajarkan untuk tidak menghormati orang tua, lebih percaya influencer ya daripada orang tua. Akibatnya banyak orang tua memiliki hubungan yang renggang dengan anak-anak mereka. Karena anak-anak penuh dengan pemberontakan. Mari kita sebagai anak-anak Kristen kita dipanggil untuk taat dan menghormati orang tua kita. Dan itu adalah penting. Makanya kita yang masih anak-anak, yang remaja, dengar nasihat orang tua baik-baik ya. Jangan marah kalau dinasihati. Itu sayang, itu kasih. Gak ada orang tua itu yang menasihati dengan motivasi jelek, itu gak ada. Makanya dengarkan, jangan merespon nasihat dengan sikap yang melawan. Kadang-kadang, apa sih Pak? Wah, apa sih Ma? SD nggak lulus saja, mau ngajarin aku yang sarjana. Oh jangan, hati-hati saudara. Kamu sarjana dari mana? Dari mama yang SD itu. Tunjukkan rasa hormatlah kepada orang tua. Sederhana aja, kalau bangun pagi, selamat pagi Pak, selamat pagi Ma. Halo. Doakan Papa, doakan Mama, doakan Bapak dan Mbokmu, kan begitu saudara ya. Bawa dalam doa, berkati, beri sehat, beri kuat. Loh, saudara, kalau nggak sehat, nggak kuat, nggak bisa kerja, yang susah juga anak kan begitu ya. Layani mereka. Kalau pas lagi makan bareng, sudah selesai makan, ya angkatlah piringnya, cucilah. Masa orang tua udah masak suruh nyuci piring lagi. Anak sekarang udah kayak bos aja. Ajarin anak-anak. Anak-anak harus tahu itu. Dan untuk anak-anak yang sudah dewasa, gerang daplok seperti saya ini, menghormati orang tua tidak pernah berhenti. Amin Bapak Ibu. Tidak pernah berhenti. Kita harus terus merawat mereka, ya, memberkati mereka di masa tua mereka, menolong mereka sebagai wujud hormat kita kepada orang tua. Ingat kata Paulus, seseorang yang tidak merawat keluarganya itu lebih buruk daripada orang murtad. Karena kita bisa jadi gede seperti sekarang ini, itu karena keluarga kita. Amin. Karena orang tua, karena keluarga. Mengasihi itu sangat penting. Demikian juga dengan keluarga rohani kita di tempat ini Bapak Ibu. Hormati Ibu Gembala,
Hormati pemimpin rohani. Kita bisa bertumbuh sampai hari ini karena Ibu Gembala sudah melayani kita bertahun-tahun. Amin. Mendoakan, memberkati, merawat. Ini penting. Inilah tanggung jawab kita. Sebagai anak-anak rohaninya. Dan yang terakhir, orang tua itu mendidik dengan kasih dan firman. Ini menjadi sangat penting. Ya di dalam ayat yang keempat tadi dituliskan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu, frasa janganlah bangkitkan amarah berarti orang tua itu jangan mendidik anak dengan cara yang keras, dengan cara yang kasar, dengan cara yang tidak adil, itu pasti membangkitkan amarah dalam hati anak-anak. Ya, tidak jarang anak frustasi karena orang tuanya keras, kasar, nggak adil kan seperti itu. Saya pernah sakit hati sama orang tua saya karena cara mendidiknya yang begitu keras. Bapak saya polisi, saudara. Kalau masih dipukul pakai selang masih enak. Ini ada Pak Yulia kalau melatih kadernya pakai selang. Kalau bapak saya pakai kopel, saudara. Tahu kopel, saudara, sabuknya polisi itu yang gede itu. Doni, kepong gitu. Waduh. Itu sudah emosi. Tapi kalau kata firman Tuhan, didiklah anak-anakmu, rotan dia, tetapi jangankan inginkan kematiannya. Ya mukul itu secukupnya aja. Gitu aja orang udah ngerti kok. Enggak perlu sampai merah gitu, saudara. Ya itu teknis, itu teknis. Ya, orang tua harus mendidik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kata ajar ini berarti mendisiplin. Kata ajar artinya mendidik secara moral. Memberikan bimbingan rohani berdasarkan firman Allah. Itu tanggung jawab orang tua. Dan tanggung jawab besar orang tua itu harus jadi teladan, Bapak Ibu ya. Anak tidak hanya membutuhkan perintah ya, tetapi membutuhkan teladan dari orang tua. Orang tua harus menjadi pengajar, guru bagi anak-anaknya. Dan menjadi pemimpin rohani. Dan seringkali kesalahan yang terjadi dalam hidup keluarga adalah orang tua itu mendidik dengan kemarahan, dengan kekerasan, kadang juga terlalu memanjakan, kan begitu ya. Dan tidak jarang karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan, sampai tidak memiliki waktu untuk memenuhi kebutuhan rohani anak-anaknya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Paulus mengajar kita, semua relasi dimulai dari tunduk kepada Kristus. Semua relasi. Kita harus belajar merendahkan diri kita, seorang akan yang lain, di dalam takut akan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, suami istri dipanggil untuk saling mengasihi, saling menghormati. Anak-anak dipanggil untuk mentaati dan menghormati orang tua. Dan orang tua dipanggil untuk mendidik anak-anak dalam kasih dan firman. Mari, kalau kita yang sudah melakukannya, tetap setia melakukannya. Kita ada di jalur yang benar. Ya. Dan kalau kita belum melakukannya, mari kita mulai pelan-pelan. Mulai belajar rendah hati, Tuhan. Aku mengasihi Engkau, aku mau merendahkan diri. Tuhan, aku mau berfungsi sesuai dengan peranku dalam keluarga ini. Tuhan, tolong aku, ya, tolong aku untuk bisa melakukan kehendak-Mu. Mari, ya, yang perlu kita terapkan dalam hidup kita, jadikanlah Kristus itu sebagai pusat dalam keluarga kita, tidak yang lain, saudara. Jadikan Yesus, ketundukan kepadanya. Suami istri, hiduplah dalam kasih dan hormat kepada masing-masing, ya, di antara kalian, dan anak-anak hormatilah orang tuamu, dan orang tua didiklah anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya berdoa kita semua bisa
memahami kebenaran ini, dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, tidak hanya sanggup menghadapi tantangan zaman sekarang ini, tetapi keluarga yang jadi berkat, mencerminkan Kristus. Dan melalui keluarga kita nama Tuhan dipermuliakan. Ada jiwa-jiwa dijangkau, ada jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdiri.